Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin mempresentasikan sebuah materi untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Judul yang akan saya bahas yaitu peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di sini saya akan membahas 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir, serta bab 3 metode penelitian. Tentang pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang penting diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya agar menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia yang berpendidikan. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang tepat bagi siswa. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena masih didominasi penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat kepada guru. Nah, melihat kondisi ini, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan model pembelajaran aktif tipe Information Search, agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar, seperti dari buku teks, artikel, dan informasi dari internet. Diharapkan hasil belajar siswa menjadi meningkat, maka penulis akan mengadakan penelitian ini dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, selanjutnya saya akan membahas identifikasi masalah. Peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, di antaranya yang pertama, pembelajarannya masih berpusat pada guru. Yang kedua, metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih belum bervariasi, dan kegiatan pembelajaran masih terbilang monoton. Pendayagunaan sumber belajar juga belum optimal, serta rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN sehingga sulit dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, selanjutnya, berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang kedua,
Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan juga untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search. Nah, untuk manfaat praktisnya, ada manfaat bagi siswa, ada manfaat bagi guru, dan juga ada manfaat bagi sekolah. Untuk manfaat bagi siswa, menumbuhkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan untuk guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi serta menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN materi globalisasi. Serta untuk manfaat untuk sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam mengembangkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Oke, kita ke bab 2, yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Yang A, belajar. Menurut Siregar dan Nara tahun 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Pendapat Hamalik tahun 2015, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan pendapat ahli yang sudah saya bacakan tadi, saya memberikan kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif mantap. Selanjutnya ada hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Sujana tahun 2009 adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013, hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Jadi dapat disimpulkan, hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi belajar dan tindak mengajar yang bertujuan untuk melihat tingkat perkembangan mental siswa setelah melakukan proses pengalaman belajarnya. Nah, di sini Slameto 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain yang pertama ada faktor yang berasal dari dalam diri individu atau faktor intern. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar diri seseorang tersebut atau faktor ekstern. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian PKN itu sendiri. Di sini ada dua pendapat ahli, yaitu ada menurut Susanto dan menurut Winata Putra dalam Winarno. Menurut Susanto tahun 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Winata Putra dalam Winarno 2013, mengartikan PKN sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan.
menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok, serta disiplin ilmu lain yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Nah, di sini PKN memiliki tujuan-tujuan untuk menjadikan siswa agar mampu berpikir kreatif, kritis, dan rasional. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, serta bisa berkembang secara positif dan demokratif. Selanjutnya, ada pembahasan tentang globalisasi, materi globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya, berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sedangkan sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Nah, globalisasi ini mempunyai sisi positif dan juga sisi negatif, tergantung seseorang itu menyikapinya. Nah, dampak positif globalisasi diantaranya meningkatkan etos kerja, lebih produktif, efektif, dan efisien, serta memudahkan kehidupan manusia di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, sedangkan dampak negatifnya, makin mudahnya nilai-nilai barat yang negatif masuk ke Indonesia, dan timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros, serta mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan suatu negara. Nah, di sini ada bidang-bidang yang dipengaruhi globalisasi, yaitu bidang politik, ekonomi, budaya, komunikasi, transportasi, dan juga sosial. Nah, di sini ada metode pembelajaran menurut Hamzah dan Nurdin 2011 dan menurut Suryono dan Haryanto 2011. Menurut Hamzah dan Nurdin, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Suryono dan Haryanto 2011, metode pembelajaran yaitu perencanaan dan prosedur kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Nah, di sini juga ada pengertian metode pembelajaran information search. Ada menurut Silberman tahun 2013. Metode information search adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Nah, di sini peneliti menyimpulkan bahwa metode information search memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu siswa akan terdorong untuk memperluas wawasannya karena kecerdasan siswa diasah pada saat siswa mencari informasi tentang materi tersebut dan tanpa bantuan guru. Sedangkan kekurangannya yaitu sekolah harus memfasilitasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi seperti buku pelajaran harus tersedia. Jadi, metode information search adalah metode yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di sini, pendapat Martini tahun 2005, pada masa usia ini, siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Jadi dapat disimpulkan, karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9 sampai dengan 10 tahun, termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Baik, saya akan menjelaskan penelitian yang relevan dengan judul ini, yaitu ada penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
Dengan judul penelitiannya, penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS di MIN Yogyakarta 2. Nah, penelitian yang kedua, penelitian Gunasikah dari IAIN Wali Songo dengan judul Upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Jadi kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada kerangka berpikir dari judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini ada tabel yang berisi kondisi saat ini, tindakan dan tujuannya atau hasil. Nah, kondisi saat ini yang dialami siswa SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang yaitu siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa, serta metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional. Nah, tindakan yang dilakukan peneliti untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan penerapan metode pembelajaran information search dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search. Dan tujuan atau hasil yang diharapkan yaitu hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, berdasarkan pengalaman di kelas, meneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, sehingga siswa pasif dan terjadi suasana yang membosankan, sehingga hasil belajar siswa juga rendah. Nah, metode information search ini dapat menjadi salah satu solusi, karena dengan metode ini siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga menarik, semakin aktif dan hasil belajar pun meningkat. Nah, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, selanjutnya kita ke bab 3 metode penelitian. Nah, di sini ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan McTaggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemindahan permasalahan. Selanjutnya, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode information search. Peneliti ini berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016. Nah, secara rinci waktu penelitian tertera pada tabel berikut. Nah, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan yaitu membuat proposal, seminar proposal, revisi hasil proposal, siklus 1, 2, 3, pengolahan data, dan laporan atau ujiannya. Proposal dilakukan November sampai Februari, seminarnya dilakukan bulan Maret, berikut juga revisi hasil proposalnya. Siklus 1 dilakukan April sampai Mei, siklus 2 sama, siklus 3 dilakukan bulan Maret dan pengolahan data bulan Mei, serta laporan atau ujian dilakukan pada bulan Juni. Nah, instrumen penelitian. Hasil belajar PKN mempunyai dua definisi, konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual.
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun ekstern. Nah, menurut definisi operasionalnya, hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Nah, sedangkan metode information search, definisi konseptual metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode information search bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar atau guru. Nah, definisi operasional metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar. Nah, indikator keberhasilan dibuat agar peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklus ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah, yaitu nilai 75. Nah, di sini, untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data. Nah, di sini ada 4 teknik atau alat pengumpulan data. Yang pertama ada teknik tes, yaitu diambil dari tes belajar siswa berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Nah, yang kedua ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya ada teknik observasi, yaitu dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Nah, teknik atau alat pengumpulan data yang terakhir yaitu catatan lapangan. Merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya, ada teknis analisis data dalam penelitian ini diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Terdapat triangulasi sumber, teknik, pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik seperti catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 3 siklus. Nah, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu antara lain kegiatannya adalah menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini. Peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui SK atau KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, peneliti mengembangkan RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Selanjutnya, mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti.
Yang keenam, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa. Yang kedelapan, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Dan yang terakhir, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Nah, selanjutnya tahap tindakan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tahap observasi. Di tahap ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Nah, selanjutnya ada tahap refleksi. Di sini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Ya, sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.